kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyuarakan hati saya sebagai perempuan Hindu, terutama kepada Pak Gus Soleh selaku panitia dari webinar ini, pengagas komunitas agama cinta, dan juga kepada narasumber-narasumber, bunda-bunda sekalian, senior-senior saya yang saya hormati. Jadi dari tadi kita sudah menyimak beberapa penyampaian dari narasumber yang sangat luar biasa, yang sudah berpengalaman sebagai ibu. Kebetulan saya di sini belum berpengalaman, tapi izinkan saya berbagi apa yang saya alami selama ini sebagai generasi dari bangsa yang lahir di bangsa yang plural dan majemuk ini. Jadi pertama-tama kita bicara soal toleransi. Toleransi itu apa? Toleransi itu adalah sebuah penerimaan. Jadi ketika kita bisa menerima sesuatu yang berbeda, hidup berdampingan, berdamai dengannya, itu yang disebut dalam toleransi. Jadi dalam konsep kami di agama Hindu, kami memiliki konsep Tatwam Asi. Jadi Tatwam Asi itu adalah dia adalah engkau. Jadi siapapun orang di luar dari diri kita sebagai manusia, bukan hanya orang tapi juga makhluk-makhluk, baik itu karena semua adalah ciptaan Tuhan, berarti adalah memiliki benih yang sama dengan kita, disebut dengan Atman kalau dalam ajaran agama Hindu. Kemudian dalam toleransi ini saya melihat bahwa sebelum kita bisa menerapkan sebuah toleransi keluar, maka kita harus memiliki sebuah inner tolerance. Jadi toleransi itu ada dua menurut pemahaman saya, ada inner tolerance dan ada outer tolerance. Apa yang disebut dengan inner tolerance? Inner tolerance adalah sikap-sikap seorang individu yang memiliki kemampuan untuk menerima diri sendiri. Jadi jangan salah ya Bunda, justru apa yang menjadi akar dari intoleransi adalah karena manusia itu belum selesai dengan dirinya. Jadi ada inner tolerance yang dia nggak bisa terapkan dalam dirinya. Jadi sikap-sikap penerimaan diri, kemudian salah satunya bisa berdamai dengan kekurangan diri, berdamai dengan perbedaan, kemudian kemampuan untuk beradaptasi, kemudian mampu memaafkan kesalahan, itu adalah inner tolerance yang harus dikembangkan sebelum orang bisa mencapai sebuah sikap outer tolerance. Jadi harus ada sebuah toleransi ke dalam dulu, baru orang kemudian bisa membuat sebuah sikap toleransi keluar. Toleransi keluar artinya adalah toleransi pada apa-apa yang ada di luar dirinya. Ketika dia nggak bisa melakukan toleransi pada apa-apa yang ada di dalam dirinya, itu yang kemudian membuatnya gagal untuk melakukan toleransi ke dalam hal-hal yang ada di luar dirinya. Nah, kalau kita lihat contoh, kebetulan saya mahasiswa sejarah, dulu saya kuliah di jurusan sejarah. Kita tahu bahwa Eropa itu adalah sebuah bangsa yang sekarang besar, tapi juga memiliki sebuah peradaban yang kelam ya. Ketika dulu Adolf Hitler, jadi yang kemudian sekarang masih menjadi bayang-bayang buruk bangsa Eropa, Adolf Hitler itu dengan politik Nazinya itu ternyata terlahir dari seorang ayah yang sering sekali melakukan kekerasan kepada dia. Itu menjadi sebuah inner wound ya, atau istilahnya childhood trauma, atau menjadi sebuah luka batin. Nah, biasanya orang-orang yang berperilaku intoleran ini adalah orang-orang yang dibesarkan dengan kekerasan, dengan inner wound, dengan luka batin, dengan trauma-trauma dalam diri yang nggak pernah selesai, sehingga selalu melihat orang lain sebagai musuh atau berprasangka buruk kepada orang lain. Nah, inilah yang kemudian menurut saya harus ditanamkan kepada putra-putri kita nantinya, generasi penerus bangsa ini, bahwa agar menjadi bangsa yang tidak memiliki memori kolektif kekerasan yang berkepanjangan gitu. Kalau saya boleh bercerita, kebetulan saya orang Bali, orang tua saya kedua-duanya orang Bali, orang Hindu, tetapi saya dibesarkan dengan orang tua yang sangat-sangat toleran, bahkan dalam artian kalau saya boleh cerita, saya diizinkan untuk datang ke rumah ibadah teman saya yang Kristen. Jadi saya waktu SMA ikut misa ke gereja itu biasa. Jadi orang tua saya nggak pernah ngerasa insecure ketika saya mengikuti acara ibadah teman saya di gereja. Atau saya ingat ketika Bapak Gus Dur meninggal, saya waktu itu datang ke pesantren Jombang di Tebu Ireng, itu datang ke makam beliau. Jadi saya karena datang ke pesantren, jadi saya pasti menggunakan hijab gitu. Jadi orang tua saya nggak pernah khawatir ketika saya
bergaul dengan kawan-kawan atau sahabat-sahabat yang tidak seagama dengan saya. Jadi apa yang disampaikan oleh narasumber di awal tadi, bahwa memang anak-anak itu harus didorong untuk bergaul yang seluas-luasnya, untuk memupuk rasa toleransi mereka itu sangat besar gitu. Jadi